Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas saham IPO lagi, yaitu PT Maxindo Karya Anugrah Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MAXI. Ini adalah makanan ringan, teman-teman. Oke, teman-teman saja. Kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini, teman-teman. Nah, bergerak di bidang produsen makanan ringan berbahan dasar ubi-ubian tropis untuk tujuan ekspor seperti Amerika, Eropa, Australia, dan Cina. Ternyata MAXI ini telah mengekspor ke berbagai negara, teman-teman, seperti Amerika, Eropa, Australia, dan Cina. Nah, pada awalnya didirikan hingga saat ini berfokus kepada produksi makanan ringan dengan kualitas premium berbahan dasar ubi-ubian seperti talas, ubi merah, ubi ungu, dan talas dari hasil alam Indonesia yang sangat melimpah dengan menggunakan resep bahan rahasia. Nah, itu dia, teman-teman. Untuk perusahaan ini mampu menciptakan inovasi baru maupun varian rasa baru dengan merek yang baru untuk melayani para pelanggan perusahaan. Perusahaan memproduksi makanan ringan dengan merek MAXI dan juga memproduksi merek lain prepaid label OEM dari pelanggan perusahaan. Untuk alamat emiten ini yaitu di kawasan industri Sentul, Jalan Cahaya Raya, Komplek H5, Desa Riuntuk, Kecamatan Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16180 Indonesia. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://maxisnack.com. Nah, itu dia, teman-teman, untuk ringkasan perusahaan kita ini. Nah, ini dia, teman-teman, untuk gambaran makanan ringannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman pernah makannya ini, teman-teman. Nah, apalagi makanan snack ini. Nah, makanan ubi-ubian ini, nah, seperti citato, kan potato. Nah, ini dia, teman, bentuknya. Mungkin kita pernah makannya. Tapi ini nama tuh mereknya tuh MAXI, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini yang mau listing ke Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Ini sahamnya mau IPO. Nah, mungkin teman-teman pernah makannya kan keripik-keripik ini. Nah, tapi dan ini jadi saja nama itu MAXI, artinya produk ini mau IPO ke Bursa Efek Indonesia itu. Oke, kita lanjut, teman-teman. Informasi perusahaan IPO nih. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 1 miliar lembar saham dari total saham dicatatkan yaitu 10,41%. Harga penawarnya yaitu rentang dari 1 sampai 110. Lalu dana diperoleh sekitar 100M sampai 110M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 22 Mei sampai 24 Mei tahun 2023. Untuk penawaran umum kalau tidak ada halangan dan jadi di tanggal 6 Juni sampai 8 Juni tahun 2023. Untuk pencetak saham yaitu di 8 Juni tahun 2023. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 12 Juni tahun 2023. Untuk underwriter-nya adalah AHA, Sinar Sekuritas Indonesia. Warannya yaitu 1:1. Ini masuk papan pengembangan. Oke, nanti saya jelaskan juga untuk underwriter-nya dan perusahaannya. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu dulu, teman-teman, rencana penggunaan dana MAXI untuk apa. Nah, jadi seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum pendana saham ini setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Artinya digunakan untuk modal kerja, teman-teman. Nah, adapun yang dimaksud dengan modal kerja yang terkait dengan pembayaran untuk pembelian bahan baku, baik bahan baku langsung maupun bahan baku pembantu, upah tenaga kerja, biaya penjualan dan pemasaran, biaya perawatan, otoritas serta biaya dan keperluan kantor. Nah, itu dia, teman-teman, yang dimaksud dengan modal kerjanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur pemegang saham, teman-teman. Ada nama itu penawaran umum perdana saham baru dan ada nama itu penawaran umum dana saham di investasi. Oke, yang pertama dulu, teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih banyak sekali sih pemegang sahamnya ini, teman-teman. Nah, yang saya takutkan satu, teman-teman. Takutnya dari salah satu ini adanya nama itu exit, yaitu keluar, teman-teman, pada saat listing nanti. Nah, ini kan banyak ini, teman-teman, ya. Kalau keluar kan bisa-bisa kita beli nanti robo, teman-teman. Itu. Nah, ini yang saya takut ke pertama, teman-teman. Banyaknya nama itu pemegang sahamnya ini. Ya, biasa kan kita lihat untuk saham IPO ke paling 3 pemegang sahamnya untuk perusahaan. Ini banyak benar, teman-teman, yang pegang. Nah, itu. Dan masyarakat saham baru yaitu 4,68%. Tadi kan 10% kan. Nah, nanti saya jelaskan lagi. Nah, kita lanjut, teman-teman. Nah, ini dia. Ini yang baru dimaksud, teman-teman. Nah, jadi PT Karya Nusa Perdana ini dibagi lagi, teman-teman, 24,84%. Untuk nama itu saham diinvestasikan 5,72%. Nah, ini tadi kan 30,56%. Nah, jadi dia dibagi lagi ke masyarakat yang saham diinvestasikan. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi yang untuk masyarakat sekitar 10% dari tadi itu. Oke, kita lihat tentang pemegang sahamnya ini banyaknya sekitar 19 pemegangnya, termasuk nama itu masyarakat, baik itu masyarakat saham baru dan masyarakat saham diinvestasi. Untuk nominal sahamnya ini 10 ya, teman-teman. Nah, jadi sebelum listing ini harga saham itu 10. Nah, ketika listing nanti harganya 1 sampai 110. Nah, kemungkinan sekali sih 100 harganya, kemungkinan besar itu.
Yang paling banyak megangnya adalah untuk pemegang pertama adalah PT Bintang Mulia Gemilang. Kalau sudah IPO nanti sekitar 30,85%. Nah, selanjutnya adalah PT Kalya Nusa Perdana, yaitu 24,8%. Nah, dan seterusnya teman-teman. Ada 19 pemegang saham nanti itu. Jadi untuk total sahamnya adalah 9.610 juta lembar saham. Itu dia teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan keuangan teman-teman. Nah, ini adalah posisi laporan keuangan untuk saham Mahaksi ini. Oke, kita lihat di tahun 2019. Ini sudah dalam bentuk rupiah ya. Kita lihat aset ANSA. Ternyata 2019, 2020 naik, dan di tahun 2003 ini tidak diaudit, kita tetap diaudit ya teman-teman, karena ini sudah masuk kuartal 2 ya, ini jadi kuartal 1 ini kita anggap. Jadi di tahun 2003 ternyata mengalami penurunan. Meskipun di tahun sebelumnya mengalami kenaikan, ternyata di tahun 2003 mengalami penurunan. Dan aset tidak ANSA juga mengalami kenaikan. Jadi total asetnya nih dari segi ini kita lihat ternyata mengalami penurunan di tahun 2003. Meskipun di tahun 2022 mengalami kenaikan di tahun sebelumnya ya. Untuk likuiditas jangka panjang dan pendek ternyata ada mengalami kenaikan dan penurunan. Oke, kita lihat dari jangka pendek dia mengalami penurunan ya. Nah, untuk jangka panjangnya ternyata dia juga lumayan sih agak menurun. Di tahun 2020 lumayan tinggi. Kalau di jangka pendeknya di 2019 ya. Nah, kita lihat ya. Oke, jadi untuk jangka panjangnya lumayan sih, masih besar sih. Nah, kalau kita lanjut, oke, kita lanjut untuk total liabilitasnya dari tahun ke tahun ternyata mengalami penurunan teman-teman. Lumayan sih total liabilitasnya mengalami penurunan, dan ekuiditasnya juga mengalami penurunan dibanding tahun 2022 kemarin. Itu dia. Oke, kita masuk ke laporan laba ruginya teman-teman. Nah, ini saja kita sudah bisa lihat teman-teman. Ternyata untuk tahun 2003 dan tahun 2022 ternyata mengalami kerugian teman-teman. Oke, kita lihat dulu. Di tahun 2019 masih lumayan sih penjualannya. Nah, di tahun 2020 ternyata menurun. Dan 2021 ternyata mengalami kenaikan lagi teman-teman. Dan di tahun 2022 yang sangat turun drastis. Dan di tahun 2022 juga di sekitar di Desember ya, ternyata mengalami penurunan lebih dalam. Wow, sangat dalam ya penurunannya. Oke, dan di tahun 2023 punjolnya anjlok benar teman-teman. Dia hanya mendapatkan sekitar 19M. Nah, jadi laba kotornya juga anjlok teman-teman, turunnya sangat drastis. Nah, di tahun 2021 kan lumayan dia naiknya teman-teman. Tahunnya di tahun 2003 menurun. Di tahun 2002 saja sudah menurunnya sangat drastis. Jadi untuk laba rugi usahanya minus di tahun 2023 ini. Nah, oke, untuk laba rugi bersih untuk periode berjalannya teman-teman. Nah, ini dia. Kita sudah lihat ya teman-teman. Nah, jadi untuk laba bersih ini artinya tahunan ya teman-teman. Jadi kita ambil tahun 2023 untuk nama untuk valuasi nanti. Ternyata dia minus untuk kuartal pertamanya teman-teman di tahun 2023. Dan tahun 2022 untuk kuartal 4-nya ternyata minus juga. Nah, dibandingkan tahun 2019 ternyata lumayan kan naiknya. Tapi dari tahun ke tahun kalau kita lihat teman-teman untuk labanya ternyata mengalami penurunan. 2019 ke 2020 menurun, terus juga mengalami kenaikan lagi, terus juga naik sedikit, terus juga turun dalam di tahun 2022. Dan di tahun 2023 ternyata minus, ternyata penjualannya itu anjlok benar teman-teman. Itu. Nah, ini total laba rugi konversi periode berjalan. Nah, oke, kita masuk ke valuasi masih. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman untuk valuasi tadi. Kita ambil data tahun 2023 ya. Nah, ini harganya dari 100 sampai 110. Untuk PBIP-nya 9,6 dan 9,9 untuk 110. Poolnya yaitu minus 500,4 sama 550,4. Untuk BP-nya sama ya, untuk 100 dan 110 yaitu 11,03. Dan delnya juga sama yaitu 45,94. Untuk yang juga sama minus 1,81 untuk harga 100 dan 110. Dan EPS-nya juga minus 0,19 untuk rentang harga 100 sampai 110. Untuk jumlah sahamnya ditawarkan adalah 9 miliar ya teman-teman, tadi kita sudah lihat. Dan ekuiditasnya 106 miliar. Dan laba bersih ternyata minus hampir 2M teman-teman, yaitu 1,9M. Lumayan sih minusnya teman-teman. Dan total utangnya ternyata 48 miliar. Dan market cap-nya untuk di rentang harga 100 adalah 961M. Dan kalau 110 yaitu 1T untuk market cap-nya. Nah, itu dia total untuk valuasi mas ini. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman.
Nah, ini adalah kesimpulan saya dan menurut saya sendiri, teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan masih dari tahun 2019 ke tahun 2003 kurang menarik karena mengalami penurunan dari segi aset dan laba usaha. Seperti yang kita lihat tadi, teman-teman, pada tahun 2023, kuartal pertama mengalami kerugian sekitar 1,9 M. Nah, itu dia total kerugiannya dari segi laba bersihnya minus jadi. Yang kedua, untuk tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik menurut saya karena digunakan untuk modal kerja belanja bahan baku tadi kan. Nah, itu. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO Mas ini adalah AHA. Nah, kalau AHA ini menurut saya sih kurang menarik, teman-teman. Secara histori sahamnya dikawal oleh AHA kurang menarik, sering buang barang di hari pertama, teman-teman. Contohnya kasus ILX kemarin ya, di menit pertama dia dibawa ALB, terus diangkat ditutup kuning. Nah, tapi terakhir dia sinyal untuk pipa bisa ala 2 kali. Oke, kita lihat teman-teman. Untuk AHA yaitu Sinar Sekuritas ya. Ini ada track recordnya, teman-teman. Nah, ini ada asosiasi nyata 4 kali ALB. Nah, ILX kemarin ternyata ditutup hijau ya, bukan kuning. Nah, ternyata dia 20%. Nah, meskipun hijau kemarin dibuka, terus dibawa ke ALB. Nah, itu. Lalu untuk pipa ternyata 2 kali ala. Untuk singlenya Jati 2 kali ala, tapi dia sama underwriter lain, teman-teman. Nah, kita yang lihat hanya underwriter single saja, yaitu ILX dan pipa yang sebelumnya kan. Itu. Jadi, kalau menurut saya sih untuk Mas ini kurang menarik, teman-teman. Dari segi laba usahanya nyata mengalami penurunan dan juga mengalami kerugian. Lalu underwriter juga kurang menarik menurut saya. Nah, bersama listing saham Mas ini memberikan wawalan yang dimana satu saham mendapatkan satu wawalan yang sangat menarik. Kalau menurut saya sih kurang menarik lagi untuk wawalan ini. Coba diperhatikan, teman-teman. Dow dan Smil dibawa ke harga sampai 3 pada saat market buka. Ya, dari yang dia opennya 11 sampai dibawa ke 3. Itu di 5 menit. Nah, saya aja kemarin itu like di sekuritas saya, dia bisa jual di atas. Jadi saya jual di 3. Meskipun nanti open ALB, ingat teman-teman, nanti ALB-nya untuk di Juni nanti yaitu 15%. Jadi hati-hati, teman-teman. Nah, kalau dia nanti open ALB 15%, nah lumayan itu, teman-teman. Nah, apakah saya akan ikut beli atau tidak nanti? Saya akan lihat dulu, teman-teman, apakah saya ikut beli atau tidak. Ya, kita lihat saja untuk kinerja perusahaannya kurang menarik, jelek ya, teman-teman. Nah, karena dia mengalami kerugian di kuartal pertamanya itu, teman-teman, 1,9 M. Dan di kuartal keempatnya di tahun 2022 juga mengalami kerugian tadi kan. Nah, itu. Dan juga underwriternya ini kurang menarik, teman-teman. Aha, dia. Itu dia. Itu yang saya kurang menarik dari saham ini, teman-teman. Apakah saya beli? Ya, kemungkinan saya akan lihat dulu, teman-teman. Kalau ada berita bagus dari Masih ini, seperti bagi dividen kalau bisa. Tapi kemungkinan sih enggak juga sih bagi dividennya. Mungkin juga dia akan menambahkan underwriter, teman-teman. Ya, kalau nambah underwriter saya lihat dulu apakah underwriternya bagus atau tidak untuk track recordnya. Kalau bagus saya akan coba untuk ikut. Ya, kalau misalkan dia duitnya jelek, misalkan AHA sama HD, ya collabnya lah, itu sangat buruk, teman-teman. Apalagi IU kemarin. Nah, itu kurang menarik ini, teman-teman. Itu. Ya, ini menurut teman-teman sendiri gimana? Kalau teman-teman mau ikut silakan, mau beli. Ya, kalau saya sih lihat dulu apakah saya akan ikut atau tidak. Ya, meskipun ada wawalan, ingat teman-teman, harga wawalan saja sudah tidak terlalu menarik lagi, bisa ketiga. Nanti kalau misalkan di bawah LB 15%, tahunya dikunci atau bisa juga naik bentar. Dia bisa naik di minus 10%, tetap aja rugi, teman-teman. Meskipun kita jual wawalannya di 5 misalkan, kita bisa jual. Pastinya wawalan ini akan cepat jual, teman-teman. Apalagi underwriter AHA ini kata orang tukang guyur. Kita lihat saja pada hari pertama dia langsung buang barang, teman-teman. Itu yang kurang menarik menurut saya. Itu aja. Dan sama perusahaan ini. Nah, itu jadi cocok ini, teman-teman. Ini yang kurang menarik untuk saya untuk mengambil saham Mas ini. Kecuali ada berita bagus dan tambah underwriter. Itu dia. Oke. Mungkin itu saja sih untuk video singkat saya, teman-teman, tentang saham IPO yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu Masih ini. Oke. Mungkin itu saja sih untuk video singkat saya, teman-teman. Ditunggu untuk video saya selanjutnya tentang saham-saham IPO dan saham yang lain yang saya analisa. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.